Ya, jadi kita nanti akan membicarakan tentang limit dan kekontinuan dari suatu fungsi, ya. Jadi kalau kita artikan bahwa limit fungsi di suatu titik dan di tak hingga merupakan konsep dasar materi kalkulus, ya. Kalkulus itu kalau kalian ini kan matematik 1, berarti dasar-dasar dari kalkulus itu adalah dinamakan matematika 1. Nah, turunan dan integral yang merupakan materi inti kalkulus dibangun dengan konsep limit, ya. Nah, untuk memahami konsep limit dibutuhkan pengertian tentang harga mutlak sebagai jarak antara dua titik. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang persamaan garis baik melalui satu titik maupun dua titik, di situ sebagai dasar untuk memahami konsep limit, ya. Nah, untuk itu sekarang kita lihat konsep dari suatu limit fungsi, ya. Bila kita mempunyai suatu fungsi yang peubah bebasnya menuju suatu titik tertentu di sumbu X, jadi artinya jarak antara peubah bebas dan titik tertentu tersebut semakin lama semakin mengecil, tapi tidak harus sama dengan 0. Ya. Yang dinamakan peubah bebas, jadi kalau kalian kemarin mengenal adanya variabel, adanya parameter, gitu ya. Di dalam konsep matematika pun kita butuh pengertian adanya peubah bebas dan nanti peubah tak bebas. Tapi dalam hal ini yang dimaksudkan di sini adalah fungsi yang peubah bebasnya menuju satu titik tertentu, ya. Dalam hal ini terhadap sumbu X. Ya, peubah bebas di situ nanti akan peubah bebas itu merupakan suatu variabel, ya, berarti dia peubah. Jadi nanti kan ada dua variabel dependen dan independen, ya, maka pengertian-pengertian itu tetap akan digunakan untuk konsep limit fungsi. Nah, apakah peubah tak bebasnya juga menuju suatu nilai tertentu di sumbu Y? Atau bagaimana perilaku peubah tak bebas jika peubah bebasnya membesar sampai ke tak terhingga? Nah, untuk memahami konsep limit ini, perhatikan contoh berikut. Jadi, kita lihat gambar 41, di mana di sini adalah terkait dengan masalah garis singgung, ya. Jadi kita misalkan diketahui grafik Y sama dengan FE, ya, jadi grafik Y ini sama dengan FE, dan akan ditentukan gradien garis singgung di titik P, C, FC, ini C, ya, FC. Nah, permasalahannya adalah untuk menemukan kemiringan suatu garis diperlukan, ya, di mana di sini diperlukan paling sedikit 2 titik. Nah, karenanya yang diketahui hanya titik P, C, FC, maka untuk pertolongan ditetapkan satu titik, misalnya QX, Fx dengan X tidak sama dengan C, maka kemiringan garis PQ ini disimbolkan dengan MP, ya, slope, ya, pada untuk melihat slope dari garis ini, maka ditentukan dengan rumus MPQ sama dengan Fx dikurang Fc dibagi X min C, dengan X tidak sama dengan C. Perhatikan gambar Y sama dengan Fe,
bahwa jika E semakin dekat dengan C, ya kalau ini, jadi jika X semakin dekat dengan C, jadi X panjang ini dengan C, maka tali busur PQ berubah menjadi, ini apa? Ini. Ya, maka di sini, aduh, malah begini. Masih terlihat ya? Dengan kemiringan garis PQ sama dengan MP ditentukan dengan rumus MPQ sama dengan Fx dikurang Fc dibagi dengan X min C. X tidak sama dengan C. Perhatikanlah grafik Y sama dengan X bahwa X semakin dekat dengan C, maka tali busur PQ ini kan tali busur, ya, berubah menjadi garis yang menyinggung kurva Z sama dengan Fx di titik P. Yang disebut garis singgung di titik P, ya, jadi kita lihat di sini tali busurnya. Ini ada titik P, kemudian kita tarik garis, ya. Ini merupakan PQ, itu merupakan tali busur, ya. Maka dengan melihat PQ berubah menjadi garis yang menjunjung kurva Y sama dengan Fx di titik P, disebut garis singgung di titik P. Artinya, ketika X semakin dekat dengan C, ya, X semakin dekat dengan C ini, gradien tali busur PQ menjadi gradien garis singgung di titik P. Ini yang dimaksudkan. Ya, kalau ini digeser kan ini nanti menjadi gradien ini tadi, berarti titik singgung di semakin dekat dengan C ini menjadi gradien tali busur PQ. Nah, bila MPQ adalah gradien garis PQ, maka gradien garis singgung di titik P dinotasikan dengan MP dan dirumuskan dengan MP sama dengan limit MP di mana X mendekati C, ya, sama dengan limit X mendekati C Fx min Fc dibagi X min C. Nah, contoh, tentukan persamaan garis singgung pada parabola Z sama dengan X kuadrat di titik 2,4. Ya. Penyelesaiannya adalah persamaan garis melalui titik X1, X1 Y1 dan bergradien M dapat dicari dengan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dengan M adalah gradien garis singgung di X1, Y1, ya, sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan garis kemiringan atau kemiringan garis singgungnya. Karena yang diketahui hanya satu titik, yaitu P,24, kemudian R X kuadrat, ya, yang dekat dengan P dan terletak pada parabola, maka untuk menghitung gradien garis singgung, terlebih dahulu dihitung kemiringan garis atau slope. Ya, di mana di sini adalah menjadi PR, ya. Nah, gradien tali busur PR adalah MPR sama dengan, ya. Jadi ini disesuaikan ini tadi. Ya, di situ adalah MPR sama dengan ZR dikurangi ZP dibagi XR
dikurang si P sama dengan fungsinya tadi Y di mana di situ menjadi X kuadrat 4 X menjadi min 4 ya dibagi dengan X min 2. Nah, garis singgung tidak bisa ditentukan dengan mensubstitusikan ya di situ. Nah, persamaan dari MPR itu adalah X kuadrat min 4 dibagi 4 min 2 ya. Sebab dihasilkan bentuk tak tentu dari 0 per 0. Jadi kalau itu dimasukkan di sini nanti 0, sini 0 ya. Nanti yang dihasilkan tuh apa? Nanti bisa kita lihat di sini bahwa kalau terhadap persamaan MPR, di mana di sini adalah X kuadrat min 4 dibagi X min 2. Nah, sebuah yang dihasilkan bentuk tentu adalah 0 per 0, tetapi dengan mendekatkan X sedekat mungkin kedua. Ya. Nah, gradien garis singgung tidak bisa ditentukan dengan mensubstitusikan X sama dengan 2 ya ke persamaan MPR X kuadrat min 4 dibagi X min 2, sebab dihasilkan bentuk tak tentu atau 0 per 0 tetapi dengan pendekatan X sedekat mungkin kedua, sehingga MP itu merupakan limit mendekati E ya di situ dikalikan MPR ya X mendekati 2, limit MPR X mendekati 2 sama dengan limit X kuadrat min 4 dibagi X min 2, karena X didekati atau sedekat mungkin dengan 2 karena X tidak sama dengan 2 ya, sehingga X min 2 lebih kecil sama dengan 0, dan untuk X min 2 dan dibagi dengan X min 2 hasilnya adalah 1, sehingga MP itu adalah limit tak terhingga X plus 2. Jadi ini ketemunya ya. Terus jadi ini adalah penjelasan dari gambar bahwa di mana di situ tadi yang kita temukan adalah P-nya cuma 1, ini parabolanya. Dengan melihat bahwa titik tadi adalah P 2,4 ya. Kemudian kita cari ada garis singgung tadi yang untuk melewati tarik busur ini adalah di R, di P dan R jadi PR ya di situ. Jadi pendekatan yang terhadap 2 itu bisa jadi dari kiri atau dari kanan. Ya, untuk bertahan katakanlah di sini untuk mendekati hidup ya. Kemudian di grafik berikutnya adalah garis singgung di titik P dengan garis 4,26 ya di situ. Ini juga parabola yang sudah terlihat di sini ya. Nah, ini untuk persamaan 4.2 ya. Ya, terus nah, ini ada jadi persamaan garis singgung adalah Y sama dengan min 4 sama dengan 4 kali 3 min 2 kurung tutup ya. Maka dia implikasi dengan Z sama dengan 4X min 1 4X min 4 ya, kalau kita lihat ini
Jadi persamaan garis minimumnya adalah Y sama dengan 4/4. Ya. 4X min 4. Nah, sekarang kita ke ide limit. Apa artinya bahwa suatu bilangan? Ya. Apa artinya bahwa ya, dan ini adalah untuk ide limit. Apa artinya bahwa suatu fungsi f mempunyai limit R ketika X mendekati satu titik C? Jadi suatu fungsi f mempunyai limit L ketika X mendekati satu nilai tertentu C. Ditulis dengan notasi limit X mendekati C Fx. Kalau kita dari definisi itu kita misalkan simbolnya adalah I, L. Mempunyai pengertian sebagai pasca ya, jadi kita lihat mempunyai pengertian sebagai berikut. Jadi untuk setiap X yang cukup dekat dengan C tapi X tidak sama dengan C, maka nilai Fx dapat dibuat sedekat mungkin dengan L. Jadi coba kita lihat grafiknya. Saya tak cari minum dulu. Ya, jadi kita perhatikan dua gambar berikut bahwa gambar 4.3 itu adalah F terdefinisi di C. Jadi ini. Ya, jadi ini C. Ini F, Y sama dengan FI. Ini X yang pertama, ini X yang kedua. Ya, di mana C ini adalah apa itu di C. Nah, nilai X yang semakin dekat dengan C, nilai Fx juga semakin dekat dengan L. Bagaimana jika F tidak terdefinisi di C? Dari gambar 4.3b itu yang di sebelah kanan itu, bahwa meskipun F tidak terdefinisi C, nilai Fx tetap saja semakin dekat dengan nilai L. Ini walaupun ini kan tidak di C, tetapi semakin dekat dengan nilai C, maka semakin dekat dengan nilai L. Ini. Ya, itu maksudnya. Nah, pendekatan limit secara numerik. Jadi kalau ini adalah terhadap fungsinya, ini adalah pendekatan limit secara numerik, bahwa misalkan Fx itu sama dengan X kuadrat dan C sama dengan 3, perhitungan secara numerik untuk limit X mendekati 3 X kuadrat menghasilkan tabel sebagai berikut. Ya, untuk X2, ya, berarti ini adalah 4. Kemudian di sini 4 dikuadratkan jadi 16. Kalau X-nya 4. Ini dari kiri dan dari kanan ya. Ini juga 2,5. Di sini 3, ini. Hasilnya ini terus. Penekanan dari sini. Kemudian 2,7. Nah, titik-titik ini kan harapannya bahwa kalau dia dikuadratkan, nilainya tuh mendekati 9. Ini. Ya, sama. Jadi tidak persis sama dengan 9. Maka di sini, jadi dibuat sedekat mungkin dengan 3, baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. 3. Nilai Fx semakin dekat dengan 9. Maka berarti limit X mendekati 3X kuadrat itu adalah 9.
Ya, pendekatannya ini yang dari kiri dan dari kanan. Semua akan menuju ke nilai yang 9. Ya. Terus perhitungan numerik untuk limit X kuadrat min 4 dibagi dengan X min 2 dihasilkan tabel sebagai berikut. Ya. Sebetulnya sama pendekatannya baik dari kiri maupun dari kanan. Ya, yang dihasilkan nanti ini adalah mendekati 4. Coba kita perhatikan ini. Jadi yang di sini ya. Ini kalau 1 hasilnya 3. Kalau 3 hasilnya 5. Terus jadi dari kiri maupun dari kanan. Ini kan semua mendekati 4. Maka terlihat dari tabel limit X mendekati 2X kuadrat min 4 dibagi X min 2 sama dengan 4. Untuk X sangat dekat dengan 2, tapi X tidak sama dengan 2, kita dapat menyederhanakan bahwa X kuadrat min 4 dibagi X min 2 itu adalah X min X plus 2 karena ini difaktorkan. Ya. Sehingga mudah untuk dipahami bahwa untuk X yang semakin dekat dengan 2, Fx akan semakin dekat dengan 2 ditambah 2 ini. Ya, sama dengan 4. Itu yang dimaksudkan di dalam limit ini tadi. Nah, kalau kita melihat pendekatan limit secara grafik, jadi untuk menentukan limit suatu fungsi dapat digunakan grafik seperti contoh berikut. Ya, ini adalah menggunakan grafik bahwa contoh di mana di situ disketsakan grafik fungsi fx 3x plus 1 dan x sama dengan 3, di mana x 3x plus 1, x tidak sama dengan 2, dan 3 dengan x sama dengan 2. Dan digunakan untuk grafik itu untuk mencari limit x mendekati 2 fx. Jadi kita penyelesaiannya, jadi di sini adalah titik 2 ini. Ya, kalau tadi kan C2, dia ada di sini, didekati dari kiri maupun dari kanan. Dari grafik untuk X mendekati 2, nilai Fx mendekati 7. Ya, mau dimasukkan di sini nanti kan di limit itu kan dia akan menjadi 7. Nah, pada kenyataannya secara numerik dengan memilih X sedekat mungkin dengan 2, nilai Fx juga akan sedekat mungkin dengan 7. Jadi terlihat bahwa fungsi F2 sama dengan 3, tetapi limit X mendekati 2, Fx sama dengan 7. Ini. Nah, dari contoh dan dari contoh ini, ada contoh limit ini dengan pemahaman bahwa prinsip penting tentang limit yaitu limit L dari suatu fungsi Z sama dengan Fe ketika X mendekati suatu titik C tidak bergantung pada nilai F di C. Contoh, gunakan grafik untuk menentukan nilai bila Fx sama dengan min 1 dan 1. Kalau min 1, X lebih kecil dari 0, kalau 1, dia X lebih besar daripada 0. Jadi penyelesaiannya adalah, jadi kita punya ini, ya, pada grafik X, grafik Y. Kalau kita lihat di sini bahwa grafik terlihat bahwa ketika X mendekati 0, dari sebelah kiri, ya, sebelah kiri, nilai F sama dengan minus 1. Nah, sedangkan ketika X mendekati 0, dari sebelah kanan, sebelah kiri lagi, nilai F sama dengan 1. Karena untuk X mendekati 0 dari dua sisi, dihasilkan dua nilai F yang berbeda, maka dikatakan bahwa limit X mendekati 0 Fx tidak ada.
karena dikatakan berbeda. Nah, 3 contoh grafik fungsi berikut ya diharapkan dapat membantu pemahaman ini tentang limit. Jadi kalau kita lihat 3 gambar ini, yang pertama itu adalah limit X mendekati A, Fx sama dengan Fa. Gambar yang A itu di mana di situ adalah A, ya, kemudian dihasilkan adalah Fa itu. Fungsinya adalah Y sama dengan Fe. Nah, berikutnya adalah limit dari X mendekati A, di situ Fx sama dengan L, yang tidak sama dengan Fa. Ya, berarti dia ada Fx sama dengan L, tetapi tidak sama dengan Fa. Jadi di sini. Ya. Nah, untuk contoh C ini, gambar C, fungsinya masih sama. Y sama dengan Fx. Limit X mendekati A, Fx sama dengan L, tapi Fa tak terdefinisi, jadi hanya tidak ada. Ya, maka ini tidak didefinisikan. Nah, contoh untuk dengan menggunakan grafik ditunjukkan bahwa limit X mendekati C dan konstanta K sama dengan K, dengan K sebarang bilangan real. Kalau limit X mendekati CX sama dengan C, nah perhatikan sama-sama nanti ini. Nah, cuman penyelesaiannya adalah jadi fungsi Fx sama dengan K di situ, ya, garis lurus sejajar dengan sumbu X, adalah fungsi konstan dengan grafiknya berupa garis mendatar untuk setiap titik C sembarang. Bila X dekat dengan C, nilai F sama dengan K, sehingga limit X mendekati C, limit K sama dengan K. Ya. Nah, untuk itu pada ini gambar di sebelahnya, gambar 4.7b itu, grafik fungsi Fx sama dengan K berupa garis lurus, jadi itu yang berupa garis lurus, yang membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu E untuk titik C sembarang bila X mendekati C. Nilai F juga sama dengan C. Sehingga limit X mendekati C K, maka sama dengan K. Ya, di situ baik ini apakah dia berupa garis lurus maupun garis yang sejajar untuk suatu nilai yang konstan. Nah, ini. Itu tadi adalah kaitannya dengan limit. Ya. Nah, sekarang limit fungsi. Definisi 41, jadi misalkan F terdefinisi pada suatu selang buka yang memuat A kecuali mungkin di A sendiri, limit fungsi Fx di A adalah L, ditulis sebagai limit X mendekati A fungsi X sama dengan L. Nah, jika untuk setiap bilangan selon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar daripada 0, sedemikian sehingga jika X min A, jadi harga mutlak X min A lebih kecil dari delta, maka Fx min L, ya, harga mutlak Fx min L lebih kecil dari silon. Ya, jadi misalkan diketahui suatu fungsi Fe sama dengan 2x min 1 jika x tidak sama dengan 3, sama dengan 6 jika x sama dengan 3. Jadi kita lihat gambar ini. Ya, ini adalah
di garis tadi ini. Ya, dari 6 tidak sama dengan 3-3-nya di sini. Jadi di mana di sini X min delta dan di sini adalah X plus delta. Jadi ketika X di sekitar ini, X tidak sama dengan 3. Ya, itu konsepnya. Begitu juga untuk nilai fx. Kalau pada berada di sekitar ini adalah ini. Untuk fx, nilai fx di sekitar 5. Nah, contoh, berikut limit fungsi, buktikan limit fungsi berikut dengan daerah asal E adalah R, range. Nah, di situ dimulai dari limit X mendekati 3 dengan X min 4X min 5 sama dengan 7. Nah, ini adalah kita suruh buktikan contohnya, nanti coba kita lihat penyelesaiannya. Satu saja ini. Jadi akan dibuktikan bahwa untuk sebarang bilangan positif kecil Ceylon ya dengan harga mutlak 4X min 5 minus 7 harga mutlak lebih kecil dari Ceylon bila X min 3 lebih kecil daripada delta. Nah, padahal 4 harga mutlak 4X min 5 min 7 ini sama dengan 4X berapa ini? Min 12. Ini kan minus ya. Oh, dihasilkan itu. Ya. Nah, maka di sini yang didapat adalah 4X min 3 dan diinginkan bahwa 4X min 5 ya dengan kurung tutup minus 7 sama dengan Ceylon. Ya, karena diketahui X min 3 lebih kecil dari delta, maka 4X min 5 min 7 lebih kecil dari 4 delta, sehingga kita dapat memilih delta Ceylon dibagi dengan 4. Nah, ini buktinya. Jadi dibuktikan bahwa untuk Ceylon lebih besar daripada 0 sembarang, pilih delta Ceylon dibagi 4 sehingga bila X minus 3 lebih kecil dari delta. Ya. Nah, kita perhatikan bahwa karena kita sudah melihat ini delta, maka 4X ya, ini dimasukkan kali ini sudah perhitungan biasa. Silahkan dilanjutkan sendiri. Dan karena 4X min 5 min 7 lebih kecil dari Ceylon, bila X mana tadi, bila X min 3 lebih kecil dari delta, jadi terbukti bahwa ini adalah ya, bukti dari yang nomor 1 ini. Ya, itu terbukti. Nah, analisis pendahuluannya. Jadi kita buktikan bahwa untuk sembarang nilai atau sembarang bilangan positif kecil, maka ditulisnya begini. Ya, bila X itu, nah untuk itu setelah kita ke sini maka kita buktikan dari hasil ini. Ya, nanti buktinya caranya hampir kayak yang di atas itu tadi. Ya, dengan mengambil Ceylon ini yang tapi bentuknya agak berbeda, tetapi tidak salah bahwa kita ingin di situ kita buktikan. Nah, di mana di sini karena ini terakhir
hasilnya tetap terbukti limit ini. Ya. Jadi kalau kita butuh untuk analisa pendahuluannya, di mana di sini akan dibuktikan bahwa untuk sebarang bilangan positif kecil, selon X kuadrat min 1, min 3 lebih kecil dari selon bila X min 2, ya, ini lebih kecil daripada delta. Ya, ini yang dihasilkan. Ya, menurut definisi X itu harus lebih kecil dari min 2. Berarti bahwa X mendekati min 2 sedekat mungkin. Tanpa harus sama dengan tanpa harus sama dengan sama dengan 2 ini, ya. Nah, sehingga masuk akal jika jarak antara X dan min 2 kurang dari 1, yaitu delta lebih kecil daripada 1, gitu ya. Jadi untuk sementara menghitung ini yang akan dihasilkan oleh selon. Nah, bagaimana buktinya? Ini. Ya, ini di sini adalah sama dengan selon. Jadi penyelesaian contoh DE dan F diserahkan pada silahkan membaca. Gitu, ya. Nah, dalam memahami limit fungsi satu ubah berarti satu variabel. Dalam hal ini fungsi F terhadap fungsi E, limit Fx untuk X mendekati A sama dengan suatu konstanta. Dilakukan ada bila limit Fx untuk E untuk X A dari kiri sama dengan limit Fx dari sebelah kanannya. Nah, itu ini. Nah, berikut diberikan definisi limit kiri dan limit kanan. Ya, jadi ini limit kiri, limit kanan. Limit kiri dan limit kanan, kita misalkan bahwa fungsi f terdefinisi pada interval terbuka B A. Ya, limit kiri fungsi f di titik A adalah L dan ditulis dengan X mendekati A min. Ya. Fx sama dengan L jika setiap selon lebih besar daripada 0. Dan untuk setiap delta lebih besar dari 0, ya, A minus delta lebih kecil dari X, lebih kecil dari A, menjadi harga mutlak dari Fe min L lebih kecil dari selon. Nah, untuk fungsi kanan, ya, berbedanya adalah X mendekati A plus. Ya, itu saja yang membedakan antara limit kiri dan limit kanannya. Nah, di situ sama bagaimana untuk melakukan hal ini sama. Jadi kita punya teoremanya, yaitu untuk limit Fx X mendekati C, Fx itu L menjadi limit dengan harga mutlak X mendekati C, ya, fungsi dari Fx sama dengan L. Untuk teorema yang kedua adalah Fx limit harga mutlak Fx X mendekati C sama dengan 0. Itu adalah limit Fx X mendekati C sama dengan 0. Kemudian teorema berikutnya, ya biasanya tuh kalau di dalam konsep matematika, kalau kita punya definisi, jadi definisi itu akan didukung oleh suatu teorema yang ada. Nah, sebetulnya kalau kita bicara teorema, sebetulnya itu harus dibuktikan kebenarannya. Tapi dalam hal ini kita bisa kata pakai saja, ya. Di mana di sini untuk teorema 4.2 bahwa Fx X mendekati C
sama dengan L implikasi dengan fx, x mendekati A min, dan sama dengan limit fx, x mendekati A plus. Bisa kita lihat contoh ini. Ya, kalau kita perhatikan nilai di situ bahwa limit ini dari limit X mendekati 3, harga mutlak 3 min 3 dibagi dengan X min 3, yaitu terdapat bahwa di sini ada X min 3 dan minus X min 3. Coba kita perhatikan ini. Ya, bahwa limit kita akan terapkan bahwa ini adalah menghasilkan min 1, sedangkan ini menghasilkan 1. Ya, karena limit ini tidak sama dengan limit X min 3 dibagi dengan X min 3, maka limit harga mutlak X min 3 dan X min 3 itu adalah tidak ada. Situ. Ya, berikutnya adalah ini berikutnya adalah contoh ini. Ya, kalau ini bentuknya parabola dengan fx, x kuadrat min 2x plus 2, x lebih kecil daripada 1, dan 3 min x, x lebih besar sama dengan 1. Ya, ditentukan limit dari fx. Ini penyelesaiannya. Ya, dari ini kita buat penyelesaiannya ini. Jadi di mana di situ dari yang berubah tadi ya, maka dengan limit X mendekati 1 min ini atas ini ya, tidak sama dengan limit X plus F sama dengan ini kok cuma simbol saja ya, oh plus ya, fx, maka limit X mendekati 1 fx tidak ada. Sama ini, jadi bisa kita juga ilustrasikan seperti ini. Ya. Terus nah, sekarang sifat-sifat limit fungsi. Ini tadi grafik ini. Sifat-sifat limit fungsi. Jadi pertama, kita andaikan K suatu konstanta serta limit, ya, limit di mana di sini X mendekati A fx dan limit Gx X mendekati A ada, maka mulai dari jumlahan, ya, berarti jumlah, selisih, kekuatan, ya, berarti jumlah, selisih, kemudian kita menggunakan ya, jadi di situ ada jumlah, ya, ini sudah. Jadi kalau dia pakarnya, jadi ini berlaku seperti penjumlahan terhadap fungsi itu tadi ya, kemudian ini dipecah limit itu, kemudian di sini adalah yang menghasilkan konstanta, konstantanya dikeluarkan, kemudian yang hasil kali ini juga dipisah, ya, dan limit hasil bagi ya, ini kalau dibagi, kemudian limit fx pangkat berapa tuh n, jika n adalah bilangan bulat positif, ya, ini ya sekitar itu, kemudian limit akar fn jika n lebih besar sama dengan 2,
dan N bilangan besar, limit X mendekati tak terhingga dari f(x). Ya, di sini. Nah, begitu juga untuk yang akar, ya, di sini akar pangkat N. Untuk N lebih besar sama dengan 2 dan N bilangan bulat, maka limit ini. Dia akan menjadi limit ini. Ya, untuk setiap fungsi polinomial, ini adalah bilangan-bilangan fungsi polinomial ini. Ya, limit PA sama dengan A. Kemudian teorema Apit, jadi itu ada dinamakan teorema Apit karena dia ada di tengah yang dimaksudkan. Jika fx lebih kecil sama dengan gx lebih kecil dari hx, untuk setiap x dalam interval buka dan memuat c, kecuali mungkin di c sendiri, ya. Jadi kita perhatikan ini. Jadi ini sama dengan L. Nah, contoh ini. Ya, nggak terlalu susah. Monggo, jadi ini cara penjabarannya. Ya. Jawaban soal B tidak bisa menggunakan sifat limit pembagian karena akan dihasilkan bentuk tak bentuk. Nah, di sini ini sudah. Nah, menjadi analog dengan yang tadi. Kalau dia negatif, ya ininya nanti disesuaikan dengan perhitungan yang melihat yang sudah ada. Dan karena H lebih mendekati 0, berarti H tidak sama dengan 0, sehingga dapat dilakukan operasi pembagian ini. Ya, di sini. Kemudian ini adalah dia. Tentukan limit berikut. Nah, ini mungkin bisa silahkan dicoba. Ini banyak soal soal yang bisa kalian mencobakan diri mengerjakan. Nah, itu ada limit, ya. Sampai di situ apakah ada pertanyaan? Nanti kita sebelum masuk ke geometrinya. Ada pertanyaan? Sudah? Terus ya. Baik. Kita lanjutkan masih pada untuk geometri. Mana ini? Sekarang pada geometri. Jadi limit fungsi trigonometri biasa kita menampilkan dengan menggunakan lingkaran, di mana ini adalah X2, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Ya. Jadi kalau di situ menggambarkan lingkarannya adalah satu satuan gitu ya. Dengan lingkaran L di samping, jari-jari satu satuan, OC sama dengan OB, OB dengan CD tegak lurus OB, dan sudut X, sudut AOB, ya, dari 0 lebih kecil X lebih kecil daripada B/2. Sehingga CD sin dan AB itu tangan X, ini dari gambar di samping dapat disusun bertidaksamaannya. Jadi ini hasil kirinya, nanti ini kanannya, yang di tengah itu adalah yang ada hasilnya ini. Nah,
Coba kita perhatikan untuk kalau 0,5 sin ya, terus kemudian kita ke bawah ya, jadi kita harus jadi kalau kita lihat dari luas AO, luas ini delta, luasnya adalah ACB. Kok A tuh? OCB, OCB ini. Ya, berarti sudutnya adalah sudut X. Nah, di mana di situ adalah luas jari OCB diperoleh dengan sin X lebih kecil daripada X dengan 0 lebih kecil X dan lebih kecil dari V per 2. Ya, diperoleh di situ itu. Bila pekerjaan ini tidak dikuadratkan, dikalikan dengan 2. Ya, ini tadi untuk itu kita bisa terapkan di persoalan-persoalan yang ada. Nah, ini contoh berikutnya juga limit trigonometri. Ya, ini dari cos. Limit cos begini. Terus ini. Ya, kemudian digunakan teorema Hafid. Nah, ini soal-soalnya. Nah, sekarang kita bicara tentang limit tak hingga. Jadi definisi yang keempat ini adalah limit tak hingga. Jadi misalkan f sebuah fungsi yang terdefinisi pada selang buka yang memuat alfa, kecuali mungkin pada A sendiri limit fungsi f di atas tidak ada A atau A adalah tak hingga, ditulis dengan X pangkat. Ya, jadi di sini untuk setiap M lebih besar daripada 0, untuk setiap delta lebih besar sama dengan 0 ini, maka harga mutlaknya delta. Ya, di mana di sini gambar ini menunjukkan bahwa untuk A ya di sini ini A, maka sebelah kiri ada ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau ini sebelah kiri berarti nanti nah ini ya, ini kan kebalikan parabola tempel. Ya, terus ini contoh. Nah, kalau limit di tak hingga, misalkan fungsi f terdefinisi pada a, tak terhingga, kemudian limit f, maka untuk x membesar tanpa batas adalah L. Ditulis dengan limit dari X mendekati tak terhingga fx sama dengan L. Nah, misalkan fungsi f terdefinisi ya, kalau kita lihat pada A, B dengan limit fungsi
biasa, maka X membesar tanpa batas adalah F ya, tadi sama. Dan kemudian adalah fungsi F terdeteksi pada minus takdir hingga ke minus ya, dan salah satu adalah minus valen. Ya, ini gambarnya. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Ya, ini penyelesaiannya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi silahkan dipelajarin ya, bagaimana menentukan ini tadi. Nah, kemudian kita punya ini juga. Ya, gambar 4B ini adalah untuk limit fx, x mendekati tak hingga, ini juga sama mendekati, tapi ini ada positifnya ya. Ini terus. Nah, sekarang bentuk-bentuk tak tentu limit fungsi. Jadi kalau kita perhatikan limit fungsi ya, nah berikutnya adalah ini adalah contoh penyelesaiannya, silahkan apa itu dibaca sendiri itu sambil mirip-mirip di contohnya. Kemudian ke kontinuan fungsi. Jadi kalau kita punya fungsi fx ya, di mana di situ dilimitkan. Kalau di sini dilakukan limit, ini tadi mana ya? Ada dan sama dengan fc, tetapi kadang-kadang limit fx x mendekati c itu ada ya. Sedangkan pada kenyataannya fc tidak ada, tak terdefinisi. Nah, bagaimana hubungan antara limit fx dan fc? Nah, barangkali di sini bisa kita lihat atau diilustrasikan oleh grafik berikut. Nah, bahwa terlihat pada gambar 4.15a itu limit fx sama dengan ya, yang satu itu adalah x mendekati x plus, dia akan juga itu karena sama dia akan menjadi x lebih kecil dari c, di mana di situ min fx sama dengan f min fc fx sama dengan fc. Ya, begitu juga untuk ini. Ininya nah, titik itu tadi ya sama. Tidak sama dengan fungsinya, tak terdefinisi. Ya, di sini adalah contoh-contoh gambar. Nah, dari ini definisi berapa tuh? 46. Jadi syarat kekontinuannya bahwa misalkan Y sama dengan Fx adalah fungsi yang terdefinisi pada interval buka I ya, jadi di situ pada interval buka
buka ini. Ya, maka di sini A sama dengan fungsi fx dikatakan kontinu di A sama dengan A jika, ya, maka di sini ini adalah syarat kekontinuan, di mana di sini adalah x mendekati A, fx itu ada. Yang kedua adalah nilai fx untuk x sama dengan A ada atau FA ada. Nah, limitnya ini untuk limit x mendekati A fx sama dengan FA. Ya. Nah, jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dikatakan fungsi itu discontinue. Jadi kalau fungsi dikatakan continue, tiga syarat yang ada ini harus terpenuhi. Gitu, ya. Nah, sambil ngantuk-ngantuk ini, wayahe wong ngantuk. Nah, jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dikatakan fungsi itu discontinue di X sama dengan A, dan sebagai contoh adalah fungsi fx sama dengan 3 kali X pangkat 3 dan minus 5x plus 4. Jadi kontinuan ini, ya, jadi di sini maka jadi fx adalah 3 X pangkat 3 minus 5x plus 4, ya. Berarti di sini kontinu di titik X sama dengan 1. Itu yang dimaksudkan. Nah, selanjutnya untuk contoh ini, karena fx tak terdefinisi. Nah, kemudian masih ini adalah untuk kekontinuannya. Jadi fungsi dikatakan kontinu di titik C di daerah asalnya, ya, jika untuk setiap selon lebih besar daripada 0, delta lebih besar daripada 0 dan anggota X min C ini lebih kecil dari delta, maka harga mutlak dari Fx min Fc itu lebih kecil dari selon. Jadi kita contoh, tentukan kontinuitas fungsi berikut. Ada 2 soal. Soal yang pertama ini, jadi penuhi dulu tadi. Berarti ini limit Fx ini ada, kemudian juga ini ada, kemudian ini ada merupakan kan fx sama dengan fa, berarti ini fa, jadi fx kontinu di x sama dengan 3, gambar ini. Itu maksudnya. Jadi penuhi dari syarat-syarat yang ada tentang kekontinuan, ya. Terus kemudian yang nomor 2 itu gambarnya. Gitu. Kemudian jadi kalau kita lihat bahwa konsep limit kiri dan kanan ini didefinisikan sebagai fungsi kontinu kiri dan kontinu kanan pada satu titik. Ya, kalau kita perhatikan di situ bahwa kontinu ini. Nah, kemudian kita perhatikan kalau jadi seperti pada konsep limit kiri dan kanan, berikut didefinisikan fungsi kontinu di kiri dan kontinu di sebelah kanan pada suatu titik. Jadi definisinya adalah sebuah fungsi f kontinu dari kanan pada sebuah bilangan a jika limit x a plus fx sama dengan fa, dan kontinu dari kiri pada a jika limit x mendekati a min fx sama dengan fa. Jadi contohnya itu, nah kita cari syaratnya dulu. Ini. Padahal di sini kan tidak boleh sama dengan 2x-nya, ya, yang ini. Maka
karena syarat yang ketiga itu tidak dipenuhi, maka fungsi ini adalah discontinue. Ya, dari situ syarat yang ke ini. Ya, maka di sini dikatakan bahwa dari gambar ini discontinue di X sama dengan 2. Itu. Nah, bagaimana sifat-sifat kekontinuan fungsi di satu titik? Mulai dari jumlah, selisih, kali, ya di situ juga kontinu di C. Dan kemudian yang kedua di situ F, G kontinu pada pembagiannya. Ya, maka di situ kan dikatakan sendiri bahwa untuk GC itu tidak sama dengan 0. Ya, kemudian berikutnya. Nah, yang ketiga adalah jika F kontinu di GC dan G kontinu di C, maka fungsi komposisi dari Fgx juga kontinu di C. Kemudian di sini kita lihat untuk polinomial dari bersuku banyak dalam X, ya dalam X kontinu satu kontinu untuk setiap harga X, ya. Ini contohnya. Jadi ini sama dengan yang kemarin kita hasilkan bagaimana untuk menghitung fungsi komposisi, ya. Kemarin ini sudah tinggal kita dalami lagi. Ya, ini contohnya di situ hampir sama dengan yang pertama itu. Nah, kalau sudah di situ kita bisa melihat bahwa apakah di situ kita bisa mengatakan bahwa ini adalah fungsi kontinu, tinggal kita penuhi dari syarat-syarat dari sifat-sifat yang ada, ya. Ini adalah contoh-contoh soalnya, ya. Nah, kemudian kita ke kontinuan fungsi pada suatu interval, definisi 49. Bahwa setiap fungsi f kontinu pada interval buka a, b, jika fungsi itu kontinu pada setiap bilangan c anggota interval terbuka a, b. Jadi yang kedua adalah sebuah fungsi f kontinu pada interval setengah tertutup, ya. Jadi untuk yang tertutupnya adalah sebelah a itu, dan untuk yang tidak tertutup terbuka adalah di B. Jika fungsi itu kontinu pada interval A, B dan limit X mendekati A plus Fx sama dengan Fa. Nah, di sini bahwa untuk sebuah fungsi F kontinu pada interval A, B yang B-nya adalah tertutup, jika fungsi itu kontinu pada A, B dan limit X, B negatif, Fx sama dengan Fb. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi f kontinu pada interval ini tertutup, ya, A, B, jika fungsi itu kontinu pada A, B, ya, dengan limit bahwa Fx sama dengan Fa dan limit X mendekati B min, Fx sama dengan Fb. Jadi kalau kita lihat contoh di bawah ini, nah, apakah fungsi Fx sama dengan 1 min akar dari 1 min X kuadrat kontinu pada interval tertutup min 1,1? Dengan penyelesaiannya yang pertama terhadap min 1,1 dulu itu bisa ditulis sebagai, ya, minus 1 lebih kecil dari
A lebih kecil dari 1 dengan limit fx sama dengan limit fx mendekati A, ya, di situ. Ketemunya adalah FA, berikutnya adalah bila A sama dengan minus 1, limit fx, di mana limit x mendekati 1 plus 1 min akar 1 min x kuadrat. Ya, seperti yang ada di atas. Ya. Ini. Sama apabila karena tadi tertutup di kiri dan kanan, jadi tertutup A dan B, maka interval tertutup dengan min 1, di sini 1, kita hitung sama-sama. Ya. Jadi fx sama dengan 1 min akar dari x kuadrat kontinu pada interval minus 1,1. Dengan sifat-sifat kekontinuan fungsi di suatu interval, 1. Jika fungsi f kontinu pada a, b, maka terbatas pada a, b. Kemudian teorema yang kedua, nilai antara TNA, ya, jika volume f kontinu pada interval tutup a, b, dan K terletak dalam FA dan FB, maka terdapat C anggota A, B sedemikian sehingga FC sama dengan K. Jadi gambar 4. Di situ 418A adalah ilustrasi geometri dari TNA. Ya, teorema nilai antara. Nah, ini. Nah, jika F kontinu pada interval tertutup A, B, ya, dan FA kali FB lebih kecil dari 0, maka terdapat C anggota A, B, himpunan tertutup, sedemikian sehingga FC sama dengan 0, diilustrasikan di gambar 14B. Nah, ini. Jadi yang satu C-nya di sini, hanya di sini. Nah, dimulai. Modelnya ini. Maka dia akan mendapatkan FK, konstanta ini. Ya, dan apabila dia A-nya ada di sini, ya, itu bisa diperlihatkan untuk masing-masing gambar ini. Ya, nanti bagi latihannya ini. Nah, itu tadi limit terkait dengan kekontinuan, fungsi kekontinuan. Apakah ada yang bertanya, ya? Jadi itu materi limit dan kekontinuan fungsi, ya, pada ini. Itu. Apakah ada sesuatu yang ditanyakan? Masih ada? Ini ada chat. Kenapa chatnya tadi? Mengundangnya. Selamat siang, Bu. Yang absen. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya di Via Sinta Sukosaat Remaja. Belum berhasil absen, Bu. Ya, saya sebentar. Siapa aja yang belum? Ya, itu. Mungkin ada yang ditanyakan, jadi pada materi untuk hari ini sampai di situ, ya. Apa Naufal? Sudah ada Naufal Arya? Nomor siji nggak pernah seperti itu Naufal Arya, ya. Ananda ada? Mohon maaf Bu, Noval Arya itu izin di itu apa itu namanya? Di chat meet Bu, di chat Teams-nya. Oh, izin. Kenapa dia? Bukan izin suaranya enggak itu. Enggak bisa masuk. Suaranya nggak bisa tapi ngikutin. Oke. Iya. Oke.
Ada yang tadi yang lain kayaknya sudah kok. Nah, saya cari dulu. Ini masih ada nih. Putri. Putri nggak ada izin. Brianando. Ya Bu, hadir. Nah, tadi kemana aja? Tadi Made ada ya? Hadir Bu. Oke. Siapa? Putri kemana? Kalau nggak ada berita saya biarkan loh ya. Muhammad As'ad. Hadir Bu. Nah, kamu kemana? Jumatan dari Rampung kok swimen? Divya. Hadir Ibu. Oke. Fikri. Hadir Bu. Bentar, saya lihat lagi. Mana tuh? Ananda Jessica. Ya berarti benar nggak ada ya. Second lagi. Putri. Itu emang dari awal udah pindah Bu kayaknya Bu. Oh sudah pindah ya, berarti nggak pernah ada ya. Oke, Iya, jadi nanti nggak dipanggil Ibu terus Putri ya. Baik, kayaknya sudah semuanya. Ya. Tanya kalau hari Jumat kamu pada mau praktikum. Ya, ini sudah cukup materinya untuk siang hari ini. Kalau nanti materi akan saya berikan kepada Mbak siapa tadi koormatnya, nanti saya kirim. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan, kuliah pada siang hari ini kita akhiri. Ya, sampai ketemu di minggu depan. Ya, insya Allah ketemu di minggu depan. Dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pamit ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.